Hari Senin 3 Februari 2025 kemarin, pemerintah mengumumkan bahwa akan ada aturan baru pembatasan usia minimal untuk kita bisa bersosial media, bre. Akhirnya, kehidupan digital kita mulai diperhatikan. Walaupun belum disebutin berapa batas usia minimalnya, terus bagaimana pengaplikasiannya, kapan akan diberlakukan, dan apa sanksi yang akan diberlakukan juga kalau sampai ada pelanggaran, itu belum disebutin semua. Tapi yang pasti, baru denger aja udah lega, bre. Soalnya perubahan perilaku, kejahatan yang berhubungan dengan sosial media, itu semakin hari semakin nyeremin. Apalagi perilaku orang yang berhubungan dengan intelijensi gitu ya. Sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang bercita-cita udah bukan lagi jadi dokter atau jadi pilot atau jadi gitu ya, tapi jadi influencer, jadi tiktoker, bre, karena katanya bisa cepet kaya. Dan ditambah dengan banyak faktor lain seperti sistem pendidikan kita, sistem parenting modern, di mana orang tuanya juga sibuk bersosial media. Akhirnya ya beginilah yang kita lihat setiap hari. Emang begini itu bagus atau jelek sih? Kalau bicara usia, sebenarnya para penyedia layanan sosial media ini sudah ngasih aturan tentang batas usia orang yang boleh pakai layanan mereka. Cuma siapa yang mau baca? TikTok memberlakukan aturan pengguna di bawah usia 18 tahun harus atas persetujuan orang tua. Bukan dilarang, tapi orang tuanya harus tahu dan setuju. Instagram menulis bahwa penggunanya harus minimal 13 tahun atau usia dewasa legal di negara penggunanya. Jadi kalau nanti di Indonesia memberlakukan usia minimum 17 tahun, ya berarti ikut aturan Indonesia. Facebook juga memberlakukan batas usia yang sama, 13 tahun. YouTube juga kurang lebih sama. Walaupun pembatasan ini, ya belum ada kontrolnya. Artinya saat kita register akun, ya masukin umur 12 tahun ditolak, nggak bisa. Cuma kita tinggal ganti tahunnya langsung lolos, bre. Belum lagi layanan seperti YouTube yang tetap bisa diakses walaupun kita nggak punya account. Gimana caranya tahu bahwa usernya umurnya berapa? Ada satu cerita nyata nih ya, anaknya teman saya. Waktu itu dia umurnya, nggak tahu umurnya, tapi SD kelas 3 atau kelas 4 gitu lah ya. Nah, hobinya dia adalah nonton IG, TikTok, dan sejenisnya. Karena mungkin orang tuanya juga hobinya seperti itu gitu ya. Nah, waktu itu yang hobi dia tonton adalah video joget-joget, bre. Dan namanya anak kecil gitu ya, pengen niruin. Dan akhirnya dia lakukan, ya dia joget sendiri di rumah, direkam sendiri. Tapi sayangnya setelah itu di-upload. Saya nggak tahu apakah nguploadnya itu dia punya akun sendiri, akun pribadi, atau dia pakai akun orang tuanya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, iya followernya nggak banyak karena akun pribadi gitu ya. Nah, entah gimana ceritanya, ya namanya sosial media gitu ya. Videonya ternyata yang nonton ada banyak banget orang-orang yang nggak dikenal, yang bukan saudara atau teman-temannya, dan ternyata yang komen juga banyak. Dan sayangnya komennya sadis-sadis ala netizen. Ada yang menghujat jogetnya, ada yang membuli fisiknya, dan akhirnya begitu dia tahu ada respon seperti itu dari orang yang tidak dikenal dan ada banyak jumlahnya, anaknya langsung trauma. Dia nggak berani pegang sosial media karena takut dengan respon dari orang-orang yang tidak dikenal yang ternyata bisa sebegitu jahatnya ke anak kecil. Saya yakin ini bukan kasus pertama dan juga bukan yang terakhir, dan pasti bukan kasus yang terparah. Karena kalau kita lihat berita, itu ada banyak sekali kasus pembunuhan akibat sosmed. Terus ada lagi pembulian yang sampai berujung orangnya bunuh diri. Itu terjadi bukan cuma 1-2 kali dan bukan terjadi di Indonesia aja. Karena itulah concern pemerintah di banyak negara tentang sosial media mulai meningkat. Yang jadi pembahasan global akhir tahun lalu adalah keputusan Australia untuk secara tegas melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah usia 16 tahun. Aturannya diumumkan bulan November 2024 dan rencana mulai diberlakukan bulan Januari kemarin. Tech giant seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dihadapkan pada denda yang besar kalau sampai ketahuan ada anak di bawah umur bisa login. Norwegia juga saat itu mengusulkan aturan yang hampir sama. Pemerintah Norway mengusulkan untuk menaikkan batas minimum dari usia 13 tahun ke 15 tahun. Tapi orang tua atau wali tetap memegang kontrol penuh atas akun anaknya. Tapi aturan ini belum tahu kapan akan diberlakukan. EU secara umum juga menerapkan usia minimum 16 tahun walaupun tidak mengikat. Negara-negara anggotanya boleh menurunkan batas usianya ke 13 tahun. Prancis sebenarnya punya aturan yang lebih menarik, bukan hanya membatasi
membatasi usia minimum 15 tahun untuk bersosial media, pemerintahnya juga mengusulkan pelarangan HP untuk anak di bawah 11 tahun dan pelarangan HP berinternet untuk anak di bawah 13 tahun, walaupun belum jelas kapan akan diberlakukan. Apakah bakal efektif aturan pembatasan usia seperti ini? Kalau saya lihat berita sih, yang jadi korban kejahatan akibat sosial media itu malah justru banyakan orang dewasa. Anak-anak memang perlu dilindungi, apalagi kalau mereka masih di bawah umur gitu ya, karena mereka belum paham. Tapi kalau kita hanya sekedar melarang, hanya bilang pokoknya nggak boleh, itu nggak akan efektif. Kenapa? Karena semakin dilarang, justru mereka akan semakin penasaran. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar ngomong nggak boleh, kita harus jelasin kenapa alasannya, dan itu harus dilakukan berkali-kali. Ini yang namanya pendidikan, bre. Dulu sempat saya singgung waktu podcast sama seorang psikolog gitu ya, ngobrolin tentang kecanduan gadget, bahwa kesalahan kecanduan gadget bukan pada anaknya doang, tapi justru pada orang tua dan orang dewasa lain di sekelilingnya, terutama keluarga. Kecanduan diawali dari nyoba sekali didiemin, 2 kali didiemin, 3 kali, dan seterusnya sampai akhirnya keterusan. Dan dalam kasus seperti ini, usia gak jadi jaminan, bre. Kalau kamu gak pernah belajar bahasa Inggris dari sejak sekolah dulu sampai sekarang, mau umur kamu 60 tahun, ya tetap gak bisa bahasa Inggris. Kalau dibandingin sama anak Amerika yang memang lahir di sana, umur 2 tahun udah pinter bahasa Inggris, bre. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ini bukan sekedar omong kosong. Kamu coba sekarang lihat ke sekeliling kamu, orang-orang di sekitar lah ya, yang umurnya udah 29 tahun atau menuju ke sana, atau mungkin yang lebih juga gak masalah. Terus kamu lihat bagaimana perilakunya. Apakah mereka sudah menjadi orang dewasa yang pantas untuk menjadi panutan, atau masih suka ngelawan arus lalu lintas gitu kalau naik motor nggak pakai helm, terus masih suka ngelihat sosmednya nggak jelas dan komentar-komentar berdebat nggak jelas dengan orang yang nggak dikenal gitu ya, dan melakukan kebodohan-kebodohan lain. Sebagai pembanding, Pak Sudirman diangkat menjadi jenderal sekaligus panglima tertinggi TNI di usia 29 tahun. Dan itu tidak mungkin terjadi jika selama hidupnya beliau cuma duduk santai di rumah. Jadi sekali lagi akan sia-sia kita melakukan pembatasan usia kalau tidak diikuti dengan sistem pendidikan yang lebih bagus. Yang paling penting bukan bilang nggak boleh, tapi menjelaskan alasannya kenapa nggak boleh, agar mereka nanti tumbuh menjadi orang dewasa yang sadar tentang hal yang baik dan yang nggak baik. Jadi semoga aja aturan baru nanti bukan hanya tentang batas usia minimal bersosial media, tapi diikuti juga dengan sistem pendidikan yang mengajarkan tentang baik dan buruknya sosial media. Gimana menurut kamu?